Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa bersama saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Hastuti. Dalam kesempatan sekarang, saya akan menyampaikan terkait dengan materi perkuliahan perdana dalam mata ajar keperawatan dasar 1 ya. Nah, keperawatan dasar 1 ada 2 SKS, yaitu teori 1 SKS dan praktek 1 SKS ya, yang barangkali sudah dijelaskan sama Ibu Koordinator Bu Tria ya. Mungkin langsung saja penyampaian materi perdana ini sebagai pendahuluan sebelum masuk ke dalam submateri yang lebih jauh. Saya akan menyampaikan sedikit berkaitan dengan konsep kebutuhan dasar manusia. Oke, dalam slide ini menjelaskan berkaitan dengan latar belakang bahwa kita harus mengetahui berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia ya. Nah, sebelum kita mempelajari kebutuhan dasar manusia, maka kita harus mengenal konsep manusia terlebih dahulu ya. Karena sasaran asuh kita sebagai seorang perawat adalah manusia ya, di mana manusia itu adalah dari berbagai kelompok umur serta mempunyai segala kebutuhannya ya, sehingga harus dipahami ya. Lalu manusia itu apa sih? Nah, itu yang harus kita pahami ya. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling utama, di mana manusia mempunyai beberapa kebutuhan dasar yang harus terpenuhi jika ingin menciptakan kondisi sehat dan seimbang gitu ya. Jadi kalau mau menjadi manusia yang sempurna tentunya di mana tercapainya kebutuhan sehat dan seimbang. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya, seimbang. Artinya apa seimbang? Nah, kita harus memahami bahwa kebutuhan dasar manusia merupakan unsur yang dibutuhkan di mana terjadi keseimbangan antara kebutuhan fisiologis maupun kebutuhan psikologis itu ya, kebutuhan fisiologis, biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Nah, itu yang dikatakan dengan seimbang gitu ya. Nah, untuk kita mau memberikan secara asuhan apa terhadap pasien, maka kita harus sama-sama belajar tentang konsep kebutuhan dasar manusia ya. Nah, dalam bahasan ini kita akan pelajari tentang kebutuhan yang berawal dari konsep manusia. Siapa sih manusia gitu ya. Lalu pengertian kebutuhan dasar manusia dan macam kebutuhan dasar manusia apa ya. Sehingga kita bisa mengidentifikasi berkaitan dengan apa sih yang dibutuhkan oleh pasien gitu ya. Nah, lalu kemudian dalam memberikan asuhan keperawatan, nah kita sebagai seorang perawat harus bisa memberikan semua kebutuhan itu ya untuk mencapai tingkat kesehatan yang sempurna. Baik, kita lanjutkan terkait dengan konsep manusia ya. Tadi sudah tersampaikan bahwasanya sebelum kita memberikan asuhan keperawatan dasar manusia, maka kita harus paham siapa sih manusia itu. Nah, itu ya. Sehingga harus benar-benar dipahami siapa itu manusia ya. Nah, di sini manusia itu ditinjau dari dua sudut pandang ya, yaitu sebagai makhluk holistik dan sebagai makhluk manusia sebagai sistem. Nah, ini ya kita bahas satu-satu. Nah, manusia sebagai makhluk holistik itu apa sih? Di mana manusia itu merupakan makhluk yang utuh. Yang utuh itu artinya
perpaduan dari kebutuhan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi, jika ada salah satu tidak terpenuhinya, maka manusia itu belum seimbang. Nah, itu ya yang dikatakan holistik ya. Nah, sebagai makhluk biologis di mana manusia itu tersusun sistem organ tubuh tentunya ya, yang digunakan untuk mempertahankan hidupnya, mulai dari lahir sampai pertumbuhannya hingga sampai akhir hayat. Nah, itu ya. Lalu sebagai makhluk psikologis di mana manusia mempunyai struktur kepribadian, tingkah laku sebagai bentuk respon dari kejiwaan gitu ya, sehingga manusia itu mampu berpikir serta bisa merasakan sesuatu. Nah, lalu manusia sebagai makhluk sosial di mana manusia itu perlu hidup bersama dengan orang lain, kemudian manusia juga membutuhkan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan dan tuntunan hidupnya gitu ya, yang dipengaruhi oleh kebudayaan serta dituntut untuk bertingkah laku sesuai dengan norma. Nah, itu ya. Jadi ketika tahu itu, maka kita dalam memberikan asuhan keperawatan tentunya nah, itu harus melibatkan keluarga, menghargai budaya sosialnya dia. Nah, itu ya. Lalu manusia sebagai makhluk spiritual. Nah, di sini bahwa manusia itu memiliki keyakinan, memiliki pandangan hidup, kemudian juga mempunyai dorongan hidup yang sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Nah, kita tahu itu, maka kita akan memberikan asuhan keperawatannya dalam pemenuhan semua kebutuhan itu ya. Jadi kita harus memandang manusia itu melihat secara utuh keseluruhan ya, tidak bisa dipisah-pisahkan gitu ya. Nah, jadi jika ada pasien yang dirawat, maka kita harus berpikir bahwa pasien itu adalah makhluk holistik gitu ya yang dimana dia pasti akan mengalami beberapa gangguan berkaitan dengan fisik, lalu selain itu juga psikologis, kemudian jika dia dirawat, dia juga akan mengalami gangguan sosial, serta keterbatasan dalam kebutuhan spiritual gitu ya. Nah, oleh karena itu, kita sebagai perawat dalam memberikan asuhan keperawatan itu harus memperlakukan manusia atau klien secara holistik atau menyeluruh tadi ya. Nah, itu sehingga benar-benar kita harus memperhatikan berkaitan dengan unsur itu, pemenuhan kebutuhan biologi, psikologi, sosial, dan spiritual. Nah, terkadang kita dalam merawat pasien itu lalai akan hal itu, hanya fokus berkaitan dengan keluhan fisik saja misalkan. Nah, tanpa memberikan kebutuhan yang lain ya. Misalkan pasien datang dengan keluhan nyeri abdomen, maka dalam keseharian kita hanya memberikan kebutuhan manajemen nyeri saja padahal nyeri itu akan meningkat bersamaan dengan psikologis jika dia muncul cemas, jika dia muncul takut. Nah, jika kita tidak memahami itu, nah maka kita tidak bisa menjadi perawat yang profesional di mana kita bisa mampu untuk memberikan semua kebutuhan manusia secara utuh. Nah, itu ya. Nah, lalu yang kedua, kita lihat konsep manusia adalah sebagai sistem. Maksudnya yang seperti apa? Bahwa manusia itu terdiri dari sistem adaptif, kemudian personal, interpersonal, dan sosial ya. Di mana sistem adaptif itu merupakan perubahan individu sebagai respon terhadap perubahan lingkungan yang dihadapi ya. Ketika ada pasien datang ke rumah sakit, nah maka dia ada proses adaptasi dengan lingkungannya. Nah, kalau anak muncul reaksi hospitalisasi, muncul rewel, nangis, takut. Nah, itu seperti halnya dewasa, dia juga harus beradaptasi dengan kondisi tindakan lingkungan, kondisi lingkungan ruangan rawat inap, lalu tindakan invasif. Nah, itu pasti akan merasakannya gitu ya. Nah, lalu respon personal di mana
Nah, di sini kita lihat ya, sistem adaptif tadi sudah dijelaskan. Sekarang sebagai sistem personal bahwa manusia memiliki proses persepsi sebagai sistem interpersonal, artinya dalam dirinya bisa merasakan sebagai diri individu gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Apa yang dia pikirkan belum tentu apa yang artinya apa yang dia pikirkan itu belum tentu apa yang menurut kita itu dia ingin sesuatu hal. Nah, karena dia sebagai individu bisa merasakan atas dirinya sendiri terkait dengan kepuasan, kesenangan. Nah, itu ya. Nah, lalu manusia sebagai sistem interpersonal, maksudnya manusia itu berinteraksi, punya peran, nah itu ya, dan serta berkomunikasi terhadap orang lain. Nah, maka kita harus memperhatikan beberapa posisi manusia, di mana manusia itu juga membutuhkan komunikasi, dia berperan sebagai ibu, sebagai anak, dan yang lain ya. Nah, lalu manusia juga sebagai sistem, artinya sistem sosial ya, di mana manusia itu mempunyai artinya mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan terhadap lingkungannya gitu, baik dengan keluarga, masyarakat atau lingkungan ya. Nah, di sini bisa digambarkan bahwasanya jika ada pasien yang dirawat sakit, nah kita harus memperhatikan manusia sebagai sistem, bahwa kita harus menghargai atau memahami, memberikan kebutuhan penyesuaian dirinya. Artinya memudahkan pasien untuk bisa beradaptasi terhadap lingkungan rumah sakit atau terhadap kita perawat dan sesama klien yang lain gitu ya. Nah, itu asuhan pertama yang harus kita berikan ya. Sehingga pasien bisa beradaptasi dengan maksimal untuk mendukung proses penyembuhannya ya. Karena kalau dia tidak bisa beradaptasi, maka bisa jadi akan menimbulkan gangguan masalah yang lain dan menghambat atau memperlama dalam proses penyembuhan. Nah, itu yang disebut dengan konsep manusia ya. Oke, sekarang kita berbicara konsep manusia sebagai klien ya, sebagai klien yang nantinya sasaran kita atau subjek dalam asuhan keperawatan kita. Jadi kita harus memahami berkaitan dengan siapa sih manusia sebagai klien. Nah, di sini dijelaskan bahwa manusia itu sebagai makhluk psikososial dan spiritual gitu ya, yang merupakan kesatuan dari aspek jasmani dan rohani yang memiliki sifat unik. Nah, sifat unik di sini artinya bahwasanya kebutuhan manusia. Nah, itu tadi biopsikososial spiritual dari satu orang dan orang lain. Nah, itu sama atau berbeda. Nah, itu maksudnya unik gitu ya. Jadi tidak bisa disamaratakan, tidak diposisikan sama. Itu maksudnya unik di situ gitu ya. Di mana manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangannya. Nah, artinya itu sehingga kita bisa memberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan manusia sebagai klien gitu ya. Ya, kita lanjutkan di slide ini membahas berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia itu yang seperti apa sih? Nah, di antara kita semuanya yang pasti mempunyai kebutuhan dasar manusia. Nah, karakteristik kebutuhan dasar manusia itu yang bagaimana? Nah, kita lihat ya, di mana sebenarnya pada dasarnya kita semuanya itu sama-sama membutuhkan kebutuhan dasar manusia. Itu sama, kita sama membutuhkan makan, kita sama-sama membutuhkan istirahat, kita sama-sama membutuhkan dicintai. Nah, siapa yang tidak butuh dicintai? Nah, itu ya. Artinya kita tahu bahwa semua manusia itu mempunyai kebutuhan dasar manusia yang sama, sama-sama membutuhkan gitu ya. Hanya apa yang membedakan? Nah, ini kita lihat ya, sesuai dengan tingkat prioritasnya. Jadi yang membedakan itu tentunya, nah secara
Nah, prioritas mana yang didahulukannya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu yang berbeda ya. Lalu, nah sebagian kita tahu mana dulu yang didahulukan karena memang semua kebutuhan itu tidak harus diberikan dalam waktu yang bersamaan. Ada beberapa kebutuhan yang dapat ditunda. Nah, itu ya. Nah, sehingga kita perlu belajar hal ini untuk menentukan mana kebutuhan prioritas klien yang harus didahulukan ketimbang kebutuhan yang lain gitu ya. Nah, lalu kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi semuanya. Nah, semuanya walaupun secara prioritas mana yang harus didahulukan, nah itu tentunya harus ada. Nah, karena apa? Nah, karena satu dari kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan itu ya. Nah, disequilibrium itu artinya tidak seimbang ya, yang jika dibiarkan maka akan menimbulkan kondisi seorang itu menjadi sakit ya. Misalkan pasien di rumah sakit, dia itu selain merasakan nyeri abdomen, dia juga merasakan takut ya. Lalu jika tidak teratasi terkait dengan kondisi ketakutannya itu, maka akan menimbulkan apa? Menimbulkan kepatologisan penyakit yang lain ya. Dia takut menjadi darah tinggi ya dan yang lain. Nah, itu misalkan ya. Lalu dia juga merasa kesepian. Nah, dengan kesepiannya itu maka akan memunculkan apa secara psikisnya? Gelisah ya. Nah, gelisah dan kesedihan seseorang akan menurunkan hormon ya, hormon imunitas sehingga dapat apa? Memperburuk kondisi sakitnya. Nah, itu misalkan ya. Nah, munculnya kebutuhan dasar manusia itu dipengaruhi oleh stimulasi, stimulasi internal maupun eksternal. Nah, contohnya misalkan kondisi seseorang sakit, nah itu adanya stimulasi rasa sakit sehingga muncul apa? Nah, muncul pemenuhan kebutuhan psikologis yang lebih. Semua pasien akan merasakan apa menjadi psikisnya menjadi lebih sensitif misalkan. Nah, kalau berkaitan dengan kebutuhan fisiknya tentunya ketika ada klien yang sakit, dia akan membutuhkan kebutuhan istirahat yang lebih. Nah, itu artinya itu ya. Jadi distimulasi oleh hal-hal yang menyebabkan mana yang harus diprioritaskan dan seberapa banyak kebutuhan itu untuk diberikan gitu ya. Nah, lalu kebutuhan dasar manusia juga saling berhubungan dan berpengaruh pada manusia. Saling berhubungan, tidak terpenuhinya satu saja akan menimbulkan kondisi yang lainnya menjadi sakit gitu ya. Nah, ketika timbul keinginan tentunya kita akan berusaha untuk memenuhinya ya. Contohnya misalkan saya membutuhkan kebutuhan rasa nyaman. Nah, berhadapan dengan kondisi panas. Nah, maka saya akan berusaha untuk menurunkan panas. Misalkan panasnya penyebabnya apa? Misalkan penyebabnya panas terik matahari, maka saya akan berteduh gitu ya. Lalu misalkan kebutuhannya minum, dia merasakan haus, maka saya akan berusaha untuk minum. Nah, itu salah satu bentuk pemenuhan. Nah, ketika saya butuh sesuatu, maka saya akan berusaha untuk memenuhinya. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik kebutuhan dasar manusia ya. Baik, kita lanjutkan di slide ini nanti akan membahas berkaitan dengan teori kebutuhan dasar manusia menurut para ahli ya. Nah, kebutuhan itu menyatakan bahwa setiap manusia memiliki, nah itu tadi ya, memiliki banyak kebutuhan dasar ya dari tadi fisiologis, kemudian psikologis, sosiokultural, spiritual. Nah, itu ya. Nah, manusia memiliki kebutuhan dasar yang bersifat heterogen ya. Artinya apa? Nah, artinya itu memiliki kebutuhan yang sama, pada dasarnya memiliki kebutuhan yang sama. Akan tetapi karena pengaruh beberapa hal gitu ya, termasuk misalkan budaya. Nah, budaya berbeda-beda gitu ya. Nah, itu yang menimbulkan kebutuhan itu berbeda gitu ya. Nah, dalam pemenuhan kebutuhan manusia, maka manusia menyesuaikan diri dengan prioritas yang ada gitu ya. Nah, teman-teman,
Dalam memenuhi kebutuhan manusia itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Nah, sehingga mari kita pelajari berkaitan dengan faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia. Nah, hal itu berkaitan dengan model kebutuhan dasar manusia yang disampaikan oleh beberapa ahli ya. Salah satunya nih ahli yang tersampaikan oleh teori Abraham Maslow. Nah, di sini ya. Nah, teman-teman pasti sudah familiar berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Kalau kita sering nyebutnya itu Maslow gitu ya. Nah, kebutuhan apa saja yang disampaikan menurut Maslow ini? Nah, beliau menyampaikan berkaitan dengan teori hierarki kebutuhan ya. Hierarki kebutuhan di mana manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Nah, apa saja itu? Yaitu dari kebutuhan fisiologis, kemudian kebutuhan keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Nah, ini ya. Nah, terkait dengan secara dalamnya teori kebutuhan Maslow ini nanti akan terbahas di pertemuan berikutnya. Nah, ini yang sering kita pakai dalam panduan pemenuhan asuhan keperawatan pasien itu ya. Nah, lalu yang kedua, nah kita bahas satu-satu di slide berikutnya ya. Ya, tadi tersampaikan terkait dengan hierarki kebutuhan dasar menurut Maslow ya, yang nanti secara dalamnya akan disampaikan di pertemuan berikutnya, bahwa kebutuhan Maslow itu ada 5 kebutuhan dasar, itu secara dalamnya akan dikupas di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita akan bahas berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia yang disampaikan menurut Virgin Henderson ya. Nah, dalam teori Virgin Henderson ini menyampaikan bahwa kebutuhan dasar manusia itu mempunyai 14 komponen kebutuhan gitu ya. Ya, dari bernafas secara normal, kemudian makan dan minum yang cukup. Nah, selain itu juga kebutuhan eliminasi BAB BAK dengan lancar, serta mobilisasi atau aktivitas yang diinginkan gitu ya. Serta selain itu juga kebutuhan istirahat tidur dengan tenang, lalu kebutuhan kenyamanan berpakaian itu ya, lalu kebutuhan untuk mempertahankan suhu yang normal itu ya, lalu selain itu juga personal hygiene ya, menjaga kebersihan diri, penampilan gitu ya, dan menghindari dari beberapa yang membahayakan, kemudian komunikasi dengan orang lain. Nah, itu termasuk dalam mengekspresikan emosi dan yang lain-lain. Nanti ini bisa dipahami, bisa dipelajari, dibaca kembali ya, bahwasanya kebutuhan dasar manusia yang disampaikan oleh Virgin Henderson ini adalah sekian banyaknya dari 14 komponen harus terpenuhi gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia yang disampaikan oleh Dorothy Orem ya. Dalam teori Orem ini menyampaikan bahwa kebutuhan dasar manusia itu salah satunya itu adalah berkaitan dengan perawatan diri ya, di mana digambarkan bahwa pasien membutuhkan kebutuhan perawatan dirinya itu sesuai dengan keterbatasan dalam kemampuannya. Nah, sering halnya kita dalam memberikan kebutuhan dasar klien itu harus memperhatikan tingkat kemampuan dirinya gitu ya. Nah, untuk mendukung tingkat kesehatannya tentunya kita harus memaksimalkan tingkat kemampuannya dan memperhatikan tingkat ketergantungannya. Jadi seberapa artinya prioritas kebutuhannya harus membutuhkan bantuan seperti apa, itu melihat dari kemampuan dirinya gitu ya. Nah, perawatan yang diberikan terhadap pasien itu menurut teori Orem ini dipengaruhi oleh tingkat ketergantungan. Nah, nanti kalau kita sudah ke rumah sakit, nah sering halnya kita akan
mengkaji berkaitan dengan tingkat ketergantungan pasien. Nah, dengan melihat tingkat ketergantungan pasien itu masing-masing variatif ya, ada yang totalis, ada yang parsial. Nah, maksudnya jika pasien itu mampu melakukan sendiri, maka kita maksimalkan kemampuannya. Nah, jika pasien harus bed rest, dia membutuhkan totalis berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, maka kita harus berikan. Nah, itu ya. Nah, dalam teori ini menjelaskan bahwa ini hubungan antara kemampuan seseorang dalam beraktivitas dengan tuntunan kebutuhan perawatan dirinya. Nah, itu ya. Sehingga harus artinya tuntutan kebutuhannya itu maka tergantung dari tingkat kemampuan perawatan dirinya. Nah, ini tersampaikan oleh teori OREM ya. Nah, lalu untuk kebutuhan dasar manusia menurut ahli yang lain disampaikan oleh Jean Watson ini menyampaikan bahwa kebutuhan dasar manusia itu dibagi dalam 2 peringkat utama ya. Nah, yaitu kebutuhan yang tingkatannya lebih rendah dan kebutuhan yang tingkatannya lebih tinggi gitu ya. Nah, pemenuhan kebutuhan yang tingkatannya lebih rendah tidak selalu membantu upaya manusia untuk mencapai aktualisasi diri. Nah, itu. Nah, tiap kebutuhan dipandang dalam konteks kebutuhan yang lain. Nah, itu maksudnya begitu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa kebutuhan yang dianggap penting itu diantaranya misalkan nih kebutuhan untuk bertahan hidup itu apa saja, kebutuhan fungsional artinya secara psikofisikal itu dalam pemenuhan aktivitas dirinya itu berkaitan dengan apa gitu ya. Lalu kebutuhan psikososial dan yang lain. Nah, ini yang menjadi panduan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia menurut Jean Watson ya. Kita lanjutkan. Nah, di slide ini berbicara tentang pandangan kebutuhan dasar manusia menurut King ya, di mana beliau berpendapat bahwa manusia itu merupakan individu yang reaktif ya, yang dapat bereaksi artinya manusia dapat bereaksi terhadap situasi tertentu gitu ya. Nah, King juga menyampaikan bahwa manusia itu sebagai makhluk yang berorientasi pada lingkungan, pada waktu, lingkungan gitu ya. Nah, selain itu juga manusia itu dipandang sebagai makhluk sosial yang hidup bersama dengan orang lain sehingga membutuhkan interaksi antar satu dengan yang lainnya gitu ya. Nah, sesuai hal ini maka beliau itu menyampaikan bahwa kebutuhan manusia itu menjadi kebutuhan akan pemenuhan terkait dengan informasi kesehatan. Lalu selain pengetahuan yang harus dikejar untuk mempertahankan kesehatannya, maka dia harus melakukan beberapa tindakan pencegahan penyakit gitu ya. Nah, itu selain itu juga treatment artinya seseorang harus melakukan perawatan kesehatannya. Nah, inilah yang termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia di mana King menyampaikan bahwa KDM manusia itu adalah ilmu pengetahuan, nah kemudian tindakan pencegahan penyakit serta perawatan kesehatannya dia. Nah, itu ya. Lalu disampaikan juga oleh teori Rogers ya. Beliau berpendapat bahwa manusia itu adalah satu kesatuan yang utuh gitu ya, yang memiliki sifat karakter yang berbeda. Nah, sehingga manusia itu secara proses manusia itu pasti berinteraksi dengan lingkungan, saling mempengaruhi satu dengan yang lain gitu ya. Nah, dalam proses kehidupan manusia itu, nah itu tadi unik. Nah, unik itu tidak bisa disamakan satu dengan yang lain, tetapi dia membutuhkan artinya ketergantungan satu dengan yang lainnya gitu ya. Nah, itu yang disampaikan oleh Roger. Ya, untuk teori yang lain disampaikan oleh Johnson ya. Nah, dalam teori ini menyampaikan bahwa
Manusia itu membutuhkan kebutuhan yang dipandang sebagai sistem perilaku ya untuk mencapai keseimbangan. Nah, itu ya baik dalam lingkungan internal maupun dengan eksternal tuh ya. Nah, di sini disampaikan bahwa individu manusia memiliki keinginan untuk mengatur dan menyesuaikan dirinya terhadap pengaruh yang terjadi baik internal maupun eksternal gitu ya. Nah, oke, lalu teori kebutuhan dasar manusia yang disampaikan oleh Roy Kalistaroy juga menyampaikan beliau berpendapat bahwa manusia itu adalah individu yang dapat meningkatkan kesehatannya dengan mempertahankan perilaku di mana seseorang itu membutuhkan artinya seseorang yang untuk mencapai tingkat kesehatannya dia harus mampu untuk beradaptasi itu ya. Nah, jadi kebutuhan adaptasi itu sangat penting untuk mendukung tingkat kesehatannya gitu ya. Nah, untuk mencapai suatu keseimbangan namanya homeostasis keseimbangan gitu ya. Manusia harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi gitu ya. Nah, adaptasi dilakukan dengan beberapa rangsangan. Salah satunya ya dengan vokal, kontekstual itu ya. Nah, di mana manusia membutuhkan penyesuaian diri agar mencapai tujuan artinya untuk meningkatkan taraf kesehatan yang sempurna itu ya. Nah, beliau berpendapat bahwa individu itu adalah sebagai makhluk biopsikospiritual di mana merupakan satu kesatuan yang utuh serta memiliki mekanisme coping untuk beradaptasi ya terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Nah, itu ya, jika manusia tidak bisa beradaptasi maka tidak terpenuhinya akan kebutuhan yang utuh tadi. Nah, ini disampaikan oleh Kalistaroy ya. Ya, itu tadi teman-teman yang berkaitan dengan teori konsep dasar kebutuhan dasar manusia yang melandasi bahwa kita akan menjadi perawat yang mampu memberikan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia individu ya. Individu dalam hal ini adalah klien sebagai asuhan kita artinya sasaran subjek kita dan tugas kita. Nah, berkaitan dengan hal ini, maka harus dipahami tugas kita sebagai perawat dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia itu yaitu sebagai caregiver, kemudian sebagai advokat, konselor, edukator, koordinator, kolaborator, konsultan, dan change agents ya. Nah, caregiver ini artinya kita terjun dalam memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Kita sama-sama membantu pasien dan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan itu. Jika pasien membutuhkan mandi, maka kita terjun untuk memandikan pasien misalkan. Jika pasien membutuhkan edukasi untuk meningkatkan pengetahuannya, maka kita terjun gitu ya untuk berikan peningkatan pengetahuannya dia gitu. Dan yang lain-lain untuk caregiver ya. Lalu sebagai advokat. Nah, advokat dalam hal ini kita melindungi pasien dan keluarga. Dalam hal ini kita tidak membiarkan pasien mempunyai komplikasi yang lebih. Kita melindungi dan mendukung untuk artinya mendukung untuk perawatan yang terbaik di mana apa yang dilakukan keluarga dan pasien itu untuk peningkatan status kesehatannya. Itu ya. Lalu konselor itu artinya juga kita menjadi media konsultasi berkaitan dengan pemutusan keputusan artinya penentuan keputusan pasien dan keluarga. Nah, itu jika pasien dan keluarga membutuhkan berkaitan dengan beberapa pertimbangan, kita siap hadir untuk memberikan gambaran. Nah, itu ya. Lalu edukator, kita siap memberikan peningkatan kesehatan artinya edukasi dalam meningkatkan pengetahuan klien berkaitan dengan beberapa informasi yang mendukung untuk peningkatan kualitas kesehatannya. Nah, koordinator juga kita siap hadir. Nah, untuk menjadi manajer. Manajer itu sesekali kita bisa membantu
kita sesekali bisa memutuskan sesuatu hal yang berhubungan, dengan kondisi pasien dalam menyelamatkan kehidupan pasien. Nah, kolaborator, kita tugas perawat sebagai kolaborator ini, kita bekerja sama dengan tim ya. Kita tidak bekerja sendiri, kita sesama tim kesehatan untuk memenuhi semua kebutuhan, pasien secara maksimal gitu ya. Nah, konsultan juga kita konsultasi atau kolaborasi itu ya, artinya kita kerjasama dalam pembuatan keputusan, dalam penentuan intervensi dan yang lain. Change agent ini adalah sebagai pembaharu, kita selalu melakukan inovasi-inovasi dalam peningkatan implementasi-implementasi yang dapat meningkatkan kesembuhan pasien. Nah, itu salah satu tugas perawat dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia itu ya. Nah, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi konsep dasar kebutuhan dasar manusia ya. Terima kasih, semoga bisa dipahami ya. Saya tutup. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.